Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu dosen Bu Ifada Nurfikasari, yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya saya di sini ingin memaparkan makalah dari kelompok saya, yaitu ada saya dan teman saya Adila Sarakonita. Ya. Terus saya di sini akan mempresentasikan makalah kami yang di sini berjudul definisi dan jenis validitas. Yang di sini mata kuliahnya yaitu metodologi penelitian kuantitatif pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12 akan mempresentasikan tentang definisi dan jenis validitas. Nah, saya Adila Sarakonita, NIM 181740103. Yang pertama, definisi validitas. Definisi validitas menurut Sujana menyatakan bahwa validitas berkenaan dengan ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai. Nah, validitas menurut secara umum itu mempermasalahkan sejauh mana pengukuran yang tepat dalam mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua yaitu bab jenis-jenis validitas. Jenis-jenis validitas dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama validitas isi atau konten, yang kedua validitas kriteria, yang ketiga validitas konstruk. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau membacakan tentang validitas konten atau validitas isi. Validitas isi atau konten ini berkaitan apakah butir-butir pernyataan yang tersusun dalam tes itu sudah mencakup semua materi yang hendak diukur. Misalnya, Anda akan meneliti tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam era manajemen berbasis sekolah. Untuk tujuan tersebut, Anda melakukan kajian literatur tentang gaya-gaya kepemimpinan sekolah dalam era manajemen berbasis sekolah. Nah, adapun elemen-elemen yang dinilai dalam validitas konten sebagai berikut. Yang pertama, definisi operasional variabel. Yang kedua, kesesuaian soal dengan variabel yang akan diteliti. Yang ketiga, jumlah soal. Yang keempat, format jawaban. Yang kelima, skala pada instrumen. Yang keenam, penskoran. Yang ketujuh, petunjuk pengisian instrumen. Yang kedelapan, waktu pengerjaan. Yang ke-9, populasi sampel. Yang ke-10, tata bahasa. Dan yang terakhir adalah tata letak penulisan atau format penulisan. Yang materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Nanang Sukron Makmun. Dari saya sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya sendiri adalah Nanang Sukron Makmun, kelas 5 MIA, NIM 18/17/401/030. Dan selanjutnya, yang kedua, validitas kriteria. Validitas kriteria ini fokus pada membandingkan instrumen yang telah dikembangkan dengan instrumen lain yang dianggap sebanding dengan apa yang akan dinilai oleh instrumen yang telah dikembangkan. Instrumen lain ini disebut sebagai kriteria. Seperti itu. Terus, perbedaan kedua uji validitas kriteria tersebut terletak pada waktu pengujian instrumen dengan kriterianya. Jika pengujian instrumen dan kriterianya dilakukan pada waktu yang berbeda, maka disebut dengan validitas kriteria prediktif. Sedangkan jika pengujian instrumen dengan kriterianya dilakukan pada waktu yang bersamaan,
maka disebut dengan validitas kriteria bersamaan. Berarti validitas kriteria itu ada dua. Yang pertama itu validitas kriteria prediktif, yang kedua validitas kriteria bersamaan. Terus ya masih validitas kriteria. Validitas prediktif ini digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi bagaimana individu akan melakukan berbagai tugas berdasarkan kriteria yang saling berhubungan. Ya, itu tadi dari tugas dari validitas prediktif. Dan kemudian yang ketiga yaitu validitas konstruk. Validitas konstruk adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir-butir tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Validitas konstruk biasa digunakan untuk instrumen yang dimaksudkan mengukur variabel konsep, baik yang sifatnya performansi, tipikal seperti instrumen untuk mengukur sikap, minat, konsep diri, fokus kontrol, gaya kepemimpinan, motivasi, berprestasi, dan lain-lain, maupun yang sifatnya performansi maksimum seperti instrumen untuk mengukur bakat atau tes bakat, inteligensi, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan lain-lain. Ya mungkin ya itu 3 validitas, jenis-jenis validitas. Dan bab ketiga yaitu bab terakhir penutup. Kesimpulannya adalah validitas adalah mempermasalahkan sejauh mana pengukuran tepat dalam mengukur apa yang hendak diukur. Dan validitas itu ada 3 jenis, yaitu 1. Validitas konten atau isi, 2. Validitas kriteria, yang ketiga validitas konstruk. Ya, mungkin penjabarannya jenis-jenis validitas sudah saya jelaskan tadi. Ya mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Saya Nanang Suron Makmun dan Mbak Adila Sarakonita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam mempresentasikan makalah ini dalam waktu jangka online ini ya banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan video ini. Ya semoga bermanfaat. Amin amin amin. Ya cukup sekian dari kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.